Pak, maaf, mic-nya masih unmute. Ya, udah mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, kita lanjutkan materi ketiga. Nah, di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang definisi bisnis intelijen, di mana kita sudah sama-sama memahami bisnis intelijen itu secara prinsipnya adalah alat untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Ya, di mana ada 3 hal penting dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah apa tujuan atau goal, ya, di mana tujuan ini harus spesifik, harus clear, jelas. Yang kedua, kita punya cara mengukur, ya, atau measurement yang akurat. Ya, tentunya berkaitan dengan tujuan tadi, ya, mengukur tujuan. Kenapa? Karena sebuah keputusan yang efektif pada prinsipnya adalah keputusan yang setelah diambil keputusan tersebut, ya, dia mendekatkan kita kepada tujuan. Jadi tolak ukur sederhananya sebuah keputusan itu efektif apa tidak adalah setelah keputusan diambil membawa kita lebih mendekat ke arah tujuan atau makin jauh, makin membingungkan. Jadi kalau kita punya tujuan, seandainya setelah keputusan diambil semakin jelas tujuan itu, berarti keputusan tadi adalah sebuah keputusan yang efektif. Sehingga dari 3 elemen penting dalam pengambilan keputusan itu, selain yang pertama tujuannya, yang kedua adalah kita mampu mengukur. Jadi ada measurement atau pengukuran yang akurat, pengukuran yang konkret, yang mampu mengukur secara jelas kita itu makin mendekat ke arah tujuan atau justru semakin jauh dari tujuan. Dan yang ketiga, elemen ketiga dalam sebuah decision making yang efektif adalah tersedianya informasi, baik informasi untuk dasar pengambilan keputusan maupun informasi sebagai feedback atau evaluasi terhadap hasil pengambilan keputusan itu tepat waktu, ya, tepat waktu. Jadi jangan sampai hadirnya informasi itu sudah nggak pas waktu. Itu laksana cerita kapal Titanic, di mana informasi bahwa di depan ada gunung es, itu udah tinggal di depan mata, tinggal nabrak aja gitu. Dikasih tahu juga udah nggak ada gunanya lagi. Jadi penting bagi kita dalam mengambil keputusan itu tepat waktu. Sama dengan misalnya kamu dikasih tahu, kamu besok DO loh, ya, dikasih tahu tuh besok kamu DO, ya udah, mau ngapain lagi 24 jam ini, nyelesaikan skripsi dalam 24 jam, ya nggak ada guna udah gitu. Besok DO udah. Ya, jadi kalau mau dikasih tahu, hati-hati loh ya. Kamu tuh semester 6. Ya. Kalau kamu tuh hidup dari beasiswa, khususnya anak bidik misi, coba perhatikan misalnya, ya, bahwa jatah beasiswa kamu tuh sampai semester 8. Sekarang udah semester 6 loh. Kalau nggak tamat, berarti kamu bayar sendiri KT. Ya bukan besok beasiswa kamu putus loh ya. Nggak begitu. Percuma informasi seperti itu. Nah, jadi di pertemuan pertama kita sudah membahas makna dari bisnis intelijen secara umum, kemudian apa itu decision making, ya, dan kunci-kunci penting dalam decision making. Itu di pertemuan pertama. Kemudian di pertemuan kedua
eh, di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang lebih lanjut lagi ya, apa yang dimaksud dengan data dan sebagainya, bagaimana ini pertemuan ketiga ya, betul ya? Saya confused karena oh ya, kamu tuh ada miss 1 minggu nggak masuk ya, karena libur Imlek ya. Nah, saya cek dulu di e-learning-nya, e-learning ya benar ya, sipil ya, sipil itu ya tanggal 1 Februari tidak masuk pertemuan kedua. Ya, ini pertemuan ketiga berarti. Jadi di pertemuan 1 pengantar bisnis intelijen, ya decision making itu apa, bagaimana efektif decision making, ya itu di pertemuan 1. Kemudian di pertemuan kedua kita sudah membahas minggu lalu tentang bagaimana kita memanfaatkan bisnis intelijen itu. Jadi ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan ya ketika kita mau mengimplementasikan bisnis intelijen. Pendekatan pertama adalah ketika kita sudah tahu sebenarnya apa yang mau kita cari. Tinggal menemukan di mana jawaban atas pertanyaan kita tadi, dan kita menggunakan sebuah konsep atau metode yang kita sebut layout lead discovery, di mana pencariannya berdasarkan sebuah format. Ya, layout itu maksudnya kita bikin formatnya, baru nanti cari datanya. Ya, seperti penjelasan saya kasih contoh, ya misalnya kalau kamu mau dijodohkan sama orang tua kamu, ya, maka di benak kamu sebelum kamu menjawab iya atau tidak atas perjodohan itu, maka dalam kepala kamu pasti akan berputar sebuah layout, sebuah format, yaitu sebenarnya siapa sih yang dijodohin ke saya itu? Namanya siapa? Anak siapa? Orang mana? Kerjanya apa? Jadi ketika kamu menuntut jawaban kepada orang tua kamu atas perjodohan itu, kamu pasti minta dikasih datanya. Namanya siapa, anak siapa, orang mana, sekolahnya di alumni tamatan mana, ya, dia kerja di mana, ya. Jadi atau justru di kepala kamu nggak peduli namanya siapa terserah, ya, anak siapa terserah. Yang kamu tanya, aku dapat emas berapa kilo? Karena format yang kamu susun adalah harta. Sah-sah saja. Artinya kamu mencari jawaban itu based on format yang kamu buat. Ya, baru nanti datanya dikasih atau dicari. Nah, sementara kebalikan dari data lead discovery. Data lead discovery adalah kita mulai dari data. Jadi ketika kamu mau dijodohkan sama orang tua, kamu tidak banyak komentar, cuma minta mana datanya. Nah, itu aja. Artinya kamu pengen tahu ini siapa, segala macam. Kamu akan pelajari data. Jadi datanya mana? Artinya kamu sendiri tidak mendefinisikan kamu minta data apa. Gitu. Pokoknya yang tersedia data apa. Gitu. Jadi pendekatan layout lead sama data lead itu beda starting point-nya saja. Ya. Jadi kalau layout lead, mulai dengan konsepnya dulu, kamu pengen punya data apa, baru cari datanya.
Sementara kalau data lead discovery, kita based on data, ini sudah ada data, inilah apa adanya datanya, baru kita pikirin dari data itu bisa dipahami apa. Pendekatan yang kedua adalah discovering new question and their answer. Ya. Artinya betul-betul kita belum tahu apa yang mau kita cari, apalagi jawaban. Jadi betul-betul kita mencari sesuatu yang kita sendiri belum tahu mau cari apa. Intinya, kita mencari sesuatu yang menarik menurut kita. Nah, biasanya perbedaan cara pertama sama cara kedua itu adalah, kalau yang pertama itu seolah-olah kita sudah dari awal membatasi ruang lingkup kita. Sementara discovering new question and their answer itu, ya kita tidak membatasi ruang lingkup. Silahkan aja, mau apa yang menarik, apa yang kira-kira layak untuk diteliti, ya kita teliti gitu. Ya, itu yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Hari ini kita masuk pertemuan yang ketiga, yaitu tentang source atau sumber data. Sehingga nanti yang akan kita pelajari adalah dari mana asal muasalnya bisnis intelijen itu, kemudian nanti akan dibicara tentang sumber datanya. Ya, tentunya asal muasal itu adalah dari data sudah pasti. Karena kita ngomong data mining, kita akan menggali atau menambang data tersebut. Kita kembali lagi ke slide PowerPoint. Jadi kita akan bahas dalam pertemuan kali ini tentang pencarian data kita, ya. Kemudian nanti menyinggung tentang yang disebut data mart, dan yang terakhir mungkin sedikit menyinggung, kalaupun nanti tidak pas terlalu mendalam, saya yakin kamu sudah mempelajarinya di kelas warehouse, ya, tentang dimensi dan format data dalam data warehouse. Oke. Jadi perlu kita pahami bahwa mau pendekatan apapun yang kita gunakan dalam bisnis intelijen, atau secara khusus kita sebut data mining, pertanyaan pertama yang wajib kita jawab adalah datanya dari mana? Datanya. Atau pertanyaan gamblangnya, mana data? Mana data? Kalau kita bisa tunjukkan data, baru kita ngomong data apa yang tersedia itu. Sehingga nanti kita akan pikirkan apakah dengan data yang tersedia itu kita mampu menemukan jawaban atas pertanyaan yang mau kita jawab. Nah, di sini sudah tentu kalau kita ngomong bisnis intelijen dan kita tanya datanya dari mana, tentu datanya datang dari bisnis tersebut. Depends on bisnis yang kita maksud apa. Kalau kita maksud bisnis itu adalah jual beli atau transaksi yang terjadi di sebuah mesin kasir toko,
Mesin kasir itulah menjadi sumber data kita. Kalau bisnis yang kita maksud adalah sebuah organisasi, sebuah badan pemerintah pengelola cuaca. Apa itu? BMKG. Dan meteorologi, apa? BMKG, meteorologi, geofisika, atau apa sih? Pastinya. Jadi yang ngurusin cuaca, maka tentunya sumber yang dimaksud adalah database dari BMKG itu. Kalau yang kita maksud bisnis itu adalah transaksi jual beli saham, maka sumbernya tentunya adalah database atau basis data dari bursa saham. Jadi dengan kata lain, yang saya ingin garis bawahi adalah sumber dari bisnis intelijen adalah basis data. Nah, basis data apa? Ini yang relevan. Ya. Namun sudah tentu kita tidak boleh mengganggu. Kita tidak boleh mengganggu operasi harian dari sistem yang sedang berlangsung. Kita tidak boleh mengganggu operasi harian, daily operations, dari sistem yang sedang berlangsung. Bayangkan, kan rasanya tidak mungkin kalau kita mau menganalisis transaksi jual beli yang terjadi di bursa saham. Terus kita bilang, sorry ya, datanya aku download dulu, kamu stop dulu. Itu nggak mungkin. Tidak mungkin kita menginterrupt pelayanan kasir di toko yang sedang melakukan transaksi jual beli. Sehingga yang saya ingin garis bawahi di sini adalah kamu harus paham bahwa data mining selalu bekerja bukan pada data yang real time. Bukan bekerja pada data yang real time, yang sedang transaksi. Tidak. Data mining selalu bekerja pada data past, data masa lampau. Nah, tinggal sejauh mana past time-nya itu, masa lampaunya itu, disitulah letak kecanggihannya. Maksud saya gini, bahwa kita hanya bisa bekerja pada data sehari yang lalu. Artinya, misalnya kalau mau evaluasi transaksi toko, itu adalah menggunakan data sampai dengan tadi malam, ketika toko tutup. Bahwa data pagi ini belum bisa dieksekusi. Nah, berarti masa lampaunya itu adalah kemarin. Mundur ke belakang terus boleh. Atau misalnya seperti transaksi saham atau bursa valuta asing misalnya, dia mengeluarkan data setengah jam yang lalu.
Ini data setengah jam lalu sudah terpisah dari data yang sedang transaksi sekarang. Oke, fine. Berarti apa namanya, delay-nya adalah setengah jam. Itu sudah kita bahas ya, bahwa ada istilah yang namanya latensi. Ya. Ada istilah yang disebut latensi. Yang kita bahas di minggu lalu. Jadi ingat ya, Business intelligence atau data mining selalu bekerja pada data yang memiliki latensi. Apa itu latensi? Yaitu ada selisih waktu antara kejadian data yang sebenarnya dengan data itu dieksekusi atau muncul dalam pelaporan dalam sebuah sistem. Ya. Jadi tidak ada dalam business intelligence secanggih-canggihnya itu betul-betul data real time itu enggak. Tapi bahwa misalnya saya bisa membuat sebuah aplikasi bisnis intelijen yang jeda waktunya hanya setengah menit. Oke, fine. Ya, bagus, itu hebat artinya. Jadi data setengah menit yang lalu, 30 detik, sudah bisa saya ambil sekarang. Bagus. Tapi bukan data yang sedang berlangsung sekarang, tidak. Nggak bisa. Gitu ya. Nggak bisa, data yang sedang berlangsung. Karena data yang sedang berlangsung itu adalah online transaction data. Beda ya. Kalau kita hanya untuk menampilkan saja data, tampil, maka data itu bisa naik turun dalam waktu yang cepat, bahkan real time. Sistem yang online, pelaporan online, bahwa sekarang harga naik, tiba-tiba harga turun. Saat ini juga, oke. Ya, seperti kalau kita lihat di bursa saham, ya, valuta asing, itu setiap detik turun naik, kelihatan gitu. Tapi untuk analisisnya, ya tentunya nggak bisa pada detik yang sama. Itu, tolong jangan salah paham ya. Itulah sebab kenapa bisnis intelijen atau data mining itu tidak bisa dieksekusi di dalam basis data operasional. Ya, tidak bisa dieksekusi di dalam basis data operasional karena basis data operasional itu selalu bergerak, selalu berubah, selalu ada update. Jadi di sini dikatakan kita harus memindahkan, we need to move data ke tempat lain sebelum kita implementasikan bisnis intelligence, sebelum kita lakukan data mining. Lokasi lain itulah yang disebut dengan data mart. Jadi sekarang tolong dipahami ya, yang dimaksud data mart apa? Data mart adalah tempat lain ya, selain tempat menyimpan data transaksi operasional. Ya, tempat lain di mana di tempat lain itu kita akan eksekusi data mining kita atau bisnis intelligence kita. Jadi sederhananya yang harus kita pahami adalah data yang bisa kita eksekusi dalam bisnis intelijen atau data mining adalah data yang bersifat statis, bukan data dinamis. Bukan data yang setiap waktu berubah terus, tidak. Tapi dia statis. Persoalan bahwa kita rajin mengupdate lain cerita. Ya, saya download data, terus saya evaluasi pakai data mining, terus dapat analisisnya. Ya, setengah jam kemudian saya download lagi, sehingga ada data baru lagi. Saya update lagi, saya download, saya update, terus saya analisis lagi, dapat lagi analisis baru lagi. Oh, itu lain. Bahwa setiap kita melakukan analisis, itu dilakukan pada data yang statis, data yang fix, data yang tidak berubah.
Bukan data statis yang mungkin kalau kita lihat, misalnya sederhana aja pertanyaan, berapa transaksi di toko? Ya kalau kita ngomong kapan? Kemarin, oh sampai dengan kemarin berapa? Tapi kalau kita lihat di hypermart itu misalnya, semua mesin kasir penuh. Di pintu kasir penuh semua. Artinya apa? Setiap menit, setiap detik selalu ada input transaksi baru gitu. Masa setiap 15 detik sekali kita ngupdate analisisnya? Ya kan enggak. Saya prediksi transaksi penjualan hypermart hari ini berapa gitu. Total transaksinya misalnya. Kan prediksi. Nah, itu dilakukan berdasarkan data yang sudah ada, bukan data yang sedang berlangsung. Ini agak susah menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Bedanya kalau bahasa Inggris kan kita, kalau saya ngomong itu kan pakai present tense, present continuous tense, atau pakai past tense gitu ya. Jadi kalau data mining ini kita harusnya ngomongnya pakai bahasa Inggrisnya itu pakai past tense. Jadi kalimat itu kalimat masa lampau gitu. Ya, jadi sederhananya data mining itu diolah dengan data past tense, bukan data present continuous tense, tidak. Apalagi data future. Kita nggak ngomong data besok belum ada datanya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Tolong dipahami esensinya gitu ya. Dan itu banyak data yang begitu. Fasilkom ini sudah berapa? Angkatan pertama 2005 ya, untuk S1. Atau D3 mulai dari 2003. Kita sebut aja lah. Ya, mulai dari S1 ini, 2005. Sekarang sudah tahun 2021. Berarti ada berapa angkatan itu? Artinya, sudah ada data mahasiswa, tentang mahasiswa, data masa lampau. Mungkin kalau mahasiswa angkatan tahun 2021 yang baru masuk semester 2, kita analisis, belum bisa cerita banyak, cuma data 1 semester kok. Tapi kalau kita ambil data dari angkatan pertama, tahun 2005, sampai dengan data mahasiswa, katakanlah angkatan 2018, yang jelas-jelas sudah ada yang tamat, misalnya 2000. Maka kita bisa mempelajari data tentang mahasiswa tersebut. Keluarin aja datanya. Data apa, Pak? Ya terserah, pokoknya apa yang ada gitu. Data nilai boleh, ya. Data UKT-nya silahkan, ya. Data tentang asal SMA-nya dari mana, apakah ngomong dari asal daerahnya, apakah dia sekolah negeri, apa sekolah swasta, sekolahnya sekolah unggulan, apa sekolah biasa, ya. Karena sekolah itu kan ada kategori akreditasi A, B, C. Nanti kita bisa pelajari apa? Ya, macam-macam bisa kita pelajari. Dari data mahasiswa kita bisa lihat bagaimana pola mahasiswa yang tamat tepat waktu. Bagaimana pola mahasiswa yang tamatnya cum laude. Seperti apa datanya? Kita bisa pelajari latar belakang mahasiswa yang tamatnya tepat waktu dan cum laude asal SMA mana. Syukur-syukur kalau kita bisa gabungkan nilai kuliah, kita kombinasikan dan nilai ketika mahasiswa itu masih SMA.
dari kelas 10, 11, 12. Seandainya bisa punya data demikian, masalahnya pertanyaan datanya ada enggak gitu loh. Kalau kita bisa menghubungkan data nilai mahasiswa ketika kuliah dengan ketika mereka SMA, mungkin saya bilang, kita bisa menganalisis bagaimana pola untuk memprediksi mahasiswa yang tamat cum laude dan tepat waktu. Artinya, maksud saya gini, kita kepengen membantu ya guru-guru SMA mempersiapkan siswanya sejak SMA, kalau nanti dia kuliah akan jadi mahasiswa yang cum laude dan tepat waktu tamat. Ya. Atau Pak, terlalu jauh lah Pak, susah nyari datanya. Gabungan data universitas dengan data SMA itu repot. Oke, ambil saja data universitas saja. Ya, kamu datang misalnya ke akademik, buat surat izin resmi dari jurusan, dari Kajur misalnya, bahwa kamu skripsi tentang objeknya adalah data mahasiswa. Ya, minta izin dari dekan supaya diperbolehkan mengambil data. Kamu mau ngapain? Oh, saya punya tujuan, Pak. Tujuannya apa? Kan yang pertama kan tujuan dulu kan, yaitu tujuannya pengen melakukan klasifikasi ya mahasiswa tepat waktu, cum laude tepat waktu dengan mahasiswa yang tidak tepat waktu. Untuk apa? Untuk nanti dapat polanya. Jika nanti akan diterapkan, kalau ingin tepat waktu harus begini. Oh, itu bermanfaat bagi fakultas. Bermanfaat bagi Bu Endang sebagai Kajur. Bermanfaat bagi para mahasiswa yang baru memulai, yang belum terlambat. Yang belum terlambat untuk memperbaiki diri, supaya tamat tepat waktu. Klasifikasi. Ya. Atau yang lain, contoh lain misalnya apa? Di pengertian bisnis itu nggak mesti harus bisnis dalam arti kata jual beli beneran. Ya. Bisnis itu bermakna operasi dari sebuah organisasi. Ya, secara umum. Kalau di kampus, tadi kata mahasiswa. Oh ya, pernah juga saya kasih contoh rasanya. Saya lupa, kasih contohnya di bilingual apa di reguler ya. Kamu misalnya datang ke sekolah SMA kamu. Ya, datang ke sekolah SMA kamu, coba ngobrol sama guru BP di sana. BP ya istilahnya, BK ya, bimbingan konseling. Misalnya, ada nggak kesulitan siswa SMA untuk memilih program studi ketika akan kuliah? Ada nggak kesulitan tersebut? Kalaupun tidak ada kesulitan, ya karena sekedar memilih apa susahnya sih? Pertanyaannya, berapa banyak orang yang merasa tepat memilih? Jangan-jangan salah jurusan. Coba tanya pada diri kamu sendiri, kamu tuh kira-kira yakin nggak masuk SI ini?
bayangkan diri kamu, ya setelah ngerti SI itu apa, belajarnya apa, tapi dudukkan diri kamu seolah-olah sedang di kelas 12. Ini kan bulan-bulan begini kan bulan-bulan galau nih kan. Bulan-bulan mau UN kalau dulu. Bulan-bulan yang mungkin baru saja mengisi SNPTN. Sebentar lagi sudah mau lulus ya. Bulan-bulan Maret, April itu sudah lulus, sudah pusing ngisi formulir SBMPTN. Pertanyaannya, memilih prodi apa? Banyak orang memilih prodi itu berdasarkan nafsu. Boleh sih, tidak ada yang salah. Pengen jadi dokter. Tahu yang pengen itu siapa? Anaknya atau emaknya? Atau neneknya pengen punya cucu dokter misalnya? Sekarang coba, bisa nggak kamu membuat sebuah sistem bisnis intelijen yang sifatnya memberi saran prodi apa yang paling sesuai berdasarkan nilai SMA? Bisa kan? Sifatnya saran untuk membantu guru BK dalam melakukan konseling. Nanti bisa dipahami bahwa kamu ini sebenarnya bagus dinilai matematikanya, ini relevan juga fisikanya bagus, maka sebaiknya kamu masuk mana. Atau sepertinya kamu tuh nggak minat ya ke arah ilmu-ilmu biologi. Sepertinya. Kalau begitu jangan masuk kedokteran, jangan masuk pertanian, pilih yang lain aja. Silakan. Pertanyaannya adalah, seperti apa pattern, pola dari orang yang cocok masuk kedokteran? Seperti apa pattern atau pola orang yang cocok masuk teknik? Seperti apa orang yang bagus masuk fakultas hukum? Misalnya. Sehingga nanti itu bisa menjadi sebuah manfaat. Dasarnya apa? Dasarnya adalah daftar nilai pelajaran ketika SMA. Untuk nilai SMA. Kalau toko, apa data yang ada? Di toko, data yang tersedia adalah data transaksi pembayaran atas penjualan barang. Ini toko apa? Ini toko kelontong, ya, warung itu, atau minimarket, atau apa gitu. Transaksinya apa saja? Oh, pembeli pertama, beli roti, beli apa lagi? Beli mentega, beli apa lagi? Beli meses. Orang kedua, beli apa dia? Orang kedua beli susu. Habis itu dia beli gula. Orang ketiga cuma beli kopi doang. Orang keempat beli kopi sama gula sama susu. Dan seterusnya. Yang tersedia adalah data apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa lihat asosiasi atau hubungan antar produk dengan produk. Hingga akhirnya kita bisa tahu pola belanja orang. Karena tahu pola belanja orang, kita bisa menyediakan stok barang yang sesuai dengan kebutuhan, dan seterusnya. Jadi,
keywordnya adalah kamu harus tahu bisnis intelijen yang kamu maksud, bisnisnya apa, datanya bagaimana. Jadi pertanyaannya, bisa nggak dapat data? Ya, oke. Sebelum kita lanjut, ya, sesuai dengan yang minggu lalu, saya stop dulu sudah di sini. Sesuai dengan minggu yang lalu, ya, tentang rencana tugas yang kita akan bahas nanti. Ya, saya tadi sudah dapat kiriman daftar nama kelompok. Ini ada berapa orang yang masuk hari ini? Ya, hadir semua nggak? Ada berapa ini? Oke. Kelompok yang pertama nih, Irsal sama Iqbal. Ada nggak? Hah? Ada? Ada, Pak. Siapa? Iqbal. Irsal juga ada? Dua-duanya? Ada? Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Coba, apa yang kira-kira kamu berdua rencanakan untuk tugas nantinya? Tentang apa? Baik, izin jawab, Pak ya. Jadi kedepannya rencananya mau bikin tugas tentang ini analisis data penjualan e-commerce di sebuah startup. Jadi dari data Satu-satu, pelan-pelan. Kita biar saya ini ingin kamu tuh berpikir secara terstruktur ya. Jadi pertanyaan pertamanya adalah kita ngomong bisnis intelijen. Sekarang seperti saya bilang tadi, bisnisnya apa? Definisikan dulu bisnisnya. Sebuah startup. Startup-nya ngapain gitu. jadi startupnya itu bergerak di bidang platform education, Pak. Jadi e-learning kayak pembelajaran gitu. Oke. Nah, nanti dari data tersebut rencananya mau dianalisis tentang data penjualannya, Pak. Jadi contoh nih, misal nanti kan dari analisis tersebut didapatkan tuh, Pak, apakah penjualan tahun ini itu naik atau turun gitu, Pak. Nah, nanti dari analisis tersebut didapatkan hasil, misal yang bikin penjualan tahun ini turun mungkin karena tipe pembayarannya yang mungkin belum ada Gojek ataupun Shopee gitu, Pak. Oke ya. Sebagai sebuah keinginan, oke. Ya. Sebagai sebuah keinginan. Berarti kalau kamu istilah saya kan sebagai sebuah keinginan itu maksudnya gini. Kamu kepengennya begini, 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 begini. Jadi artinya pola kamu ini adalah pola layout lead. Karena kamu bikin dulu kepengennya begini, begini. Jadi seolah-olah kamu ada polanya dulu, ada layoutnya dulu kamu susun. Oke, saya nggak bilang ini iya atau tidak gitu ya. Karena pertanyaan selanjutnya adalah datanya ada enggak? Datanya ada enggak? Maksud datanya itu ada apa enggak? Datanya itu bisa menjawab keinginan kamu tadi enggak? Itu maksud saya gitu. Jangan sampai nanti datanya ada, tapi tidak relevan. Tidak relevan dengan yang kamu maksud tadi. Oke, ya. Tolong pikirkan itu. Tolong pikirkan itu. Oke. Ada yang mau nambah lagi, Iqbal? Kalau dari saya kurang lebih sama seperti Irsal, Pak. Nah, untuk datanya itu tuh kami sudah ada. Hanya saja mungkin untuk data dari apa yang ingin kami analisis sudah ada, Pak. Mungkin berdasarkan saran dari Bapak, kami ingin melihat lagi datanya apakah bisa majak atau tidak, Pak. Ya,
Ya karena gini, artinya pola yang kamu buat itu adalah pola by orbit discovery. Ya, jangan sampai nanti relevansi data yang tersedia itu tidak mampu menjawab masalah. Ya, silakan lanjut. Yang kelompok kedua, Radiaisyah, Pratiwi, sama Paul. Apa ide yang sudah kamu diskusikan? Ini Silakan. Pak, izin menjawab, kami menganalisis penggunaan e-wallet. E-wallet, ya, terus? Istilah menganalisis, itu very general itu tuh. Ya, mau diapain yang disebut analisis itu? Itu nih segala gawe, analisis galau saudara. Ya, coba lebih dispesifikkan. Apa yang kamu maksud dengan mau menganalisis? Hah? Mau ngapain sebenarnya menganalisis itu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi niatnya untuk mengangkat e-wallet sebagai topiknya itu karena kami mau mencari tahu di masa sekarang ini apakah e-wallet itu sudah banyak digunakan oleh mahasiswa, tentunya sebagai pengganti untuk penggunaan transaksi gitu, Pak. Karena kan saya sering mendapat kayak pertanyaan, masa anak IT nggak pakai e-wallet? Apakah emang sebagai mahasiswa yang image-nya sangat IT harus menggunakan itu semua, atau kita sebagai penciptanya aja gitu, Pak? Kayak memberikan fasilitas, tapi bukan berarti kita harus pakai juga. Terus masalahnya apa? Nah, yang perlu saya ini bukan hanya untuk kelompok kedua ya, untuk semua ya. Jadi setiap pembahasan itu kita pakai untuk semua ya, berlaku untuk semua orang. Jadi data mining ya nanti ya di materi selanjutnya. Definisi data mining itu penggunaan algoritma matematika untuk pengambilan keputusan. Jadi dengan kata lain, data mining itu kita itu menghitung, mengkalkulasi. Jadi matematis. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sifatnya mengukur opini. Jadi kamu bilang minta pendapat mahasiswa apakah mau menggunakan e-wallet apa enggak. Itu kan opini, pendapat. Ya. Pendapat itu ya bidang ilmunya beda. Bidang ilmunya bidang ilmu sosial ya, yang berkaitan dengan penerapan teknologi yang kamu maksud itu. Nah, sekarang kita kalau mau menerapkan data mining, bahasa sederhananya, saya mau menghitung nih, tapi apa yang mau kamu hitung gitu loh. Karena jangan sampai lari nanti dari konsep dasar data mining-nya gitu loh. Paham nggak yang saya maksud nih? Ya? Atau bingung? Ya? Coba kalau kamu bilang, kami ingin mengukur pendapat mahasiswa tentang penggunaan e-wallet, itu opini, persepsi. Ya, paling-paling itu bisa dipakai dalam ilmu komputer itu untuk pelajaran misalnya
CRM, pelajaran knowledge management, nah itu bisa ya penelitian dengan mengukur persepsi atau opini orang gitu. Ya, tapi kalau data mining betul-betul harus eksakta gitu, harus eksakta dia teman. Kita hitung apa? Kita menghitung pertumbuhan. Misalnya kalau bisnis tuh naik atau turun, untung apa rugi, prediksi ya, misalnya. Atau melakukan klasifikasi pelanggan. Ya, pelanggannya jenis apa? Pelanggan pribadi, pelanggan korporasi misalnya. Sehingga nanti cara melayani pelanggan berbeda. Tapi kita ngitung gitu loh. Ngitung. Ya. Tadi yang punya Irsal sama Iqbal tadi, apa tadi? Saya lupa. Iqbal, apa tadi? Ini Pak, analisis penjualan, analisis data penjualan Oke. e-commerce. Jadi ada sebuah startup, ya startup. Mereka berdua ini akan ngitung. Nah, bahasa saya akan menghitung, ya, dia untung apa rugi, gitu kan? Jadi akan memprediksi penjualannya naik apa turun, atau stabil, konstan misalnya. Tapi ngitung gitu loh, ngitung. Ya, jadi sekali lagi ya saya ulangi, kita dalam data mining itu pada prinsipnya menerapkan algoritma untuk menghitung. Jadi pertanyaan saya sebenarnya untuk kelompok kedua ini, tadi kamu mengumpulkan data tentang pendapat orang. Kalau pendapat orang, kita ngitung apanya gitu. Ya, kan nanti data yang kamu kumpulkan adalah pendapat orang. Kamu setuju nggak pakai e-wallet? Setuju. Kamu sangat setuju. Saya biasa-biasa aja, netral. Yang kamu, saya sangat tidak setuju. Nah, itu pendapat. Datanya adalah data jenis interval. Masuk dalam kategori, bukan interval, datanya data ordinal. Masuk kategori data kualitatif. Data yang tidak bisa dihitung dengan matematika. Jadi tolong coba pikirkan lagi kelompok 2, ya. Mulai dari menetapkan tujuan kamu apa. Nah, tujuan itu harus spesifik. Harus spesifik, mau ngapain. Nah, tapi ngapainnya itu, ingat, kita data mining, itu ngitung harus. Jadi sederhananya, mau ngapain itu, mau ngitung apa. Gitu. Nah, mau ngitung apa, pertanyaan selanjutnya adalah, datanya bisa dihitung apa enggak. Jangan sampai kamu mau menghitung, mau pakai algoritma, tapi data yang kamu kumpulkan itu data kualitatif, bukan kuantitatif. Data kualitatif nggak bisa dilakukan operasi matematik. Kan aneh. Orang pertama, kamu setuju nggak pakai e-wallet? Sangat setuju, kasih skor 4. Sangat setuju itu berapa? Sangat setuju 5. Orang kedua, saya tidak setuju. Tidak setuju itu skornya 2. Sangat setuju 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2. Jadi rata-rata berapa? 5 tambah 2, 7. Bagi 2, 3,5. Maka rata-ratanya netral. Jadi aneh kan? Satu orang sangat setuju, ditambah satu orang tidak setuju, jadi netral. Ya karena memang nggak boleh dihitung data seperti itu. Nah ya, tolong perhatikan ya. Jadi nanti ketika memikirkan apa yang bakal dikerjakan jadi tugas, pikirkan datanya data jenis yang bisa
lakukan operasi matematik apa tidak? Karena prinsipnya kita akan menggunakan algoritma. Algoritma itu sesuatu yang bisa dikalkulasi secara matematik. Ya, coba ya kelompok 2 dipikir lagi. Ya, coba cari ide apa lagi yang lebih spesifik. Oke, berikutnya Vika sama Chandra ada? Ada Pak. Ya, silakan apa idenya? Jadi rencananya tuh mau ngitung pola pembelajaran daring. Jadi kayak mengukur seberapa efektif pembelajaran daring itu di tingkat univ. Seberapa efektif? Oke, sekarang saya mau definisi efektif itu apa? Apakah selama pembelajaran itu mahasiswanya itu memerhatikan atau enggak? Gitu Pak. Kalau misalnya menggunakan Zoom misalnya gitu, apakah mereka benar-benar merhatiin atau cuma dengerin doang gitu? Terus ukurannya, datanya nanti apa? Nah, sebenarnya masih bingung juga Pak, karena tadi kan Bapak jelasin juga kan terkait datanya itu gimana kan. Nah, Vika tuh mikirnya, kami berdua mikirnya tuh kayak datanya ini kayak kualitatif gitu kan jadinya, bukan Iya, kuantitatif. Nah, iya. iya makanya jadi kayak masih bingung lagi. Nah, iya. Jadi dari ide lagi. Sama dan kelompok 2 tadi. Jadi kalau datanya data kualitatif, itu bukan bidang ilmu data mining. Nah, itu domain bidang ilmu lain gitu. Jadi ada bidang ilmu lain yang memang bisa menerima data kualitatif. Ya. Nah, kita tuh harus kuantitatif. Oke ya. Jadi kita sepakat ini. Kamu harus memikirkan ya sesuatu yang datanya kuantitatif. Karena itulah data mining. Kalau nggak kuantitatif nggak bisa. Bukan data mining. Bukan nggak bisa, maksud saya mungkin ilmunya ilmu lain. Ya, bisa aja kita pakai untuk menganalisis, tapi pendekatannya bukan berdasarkan data mining, yang ilmu yang lain. Bukan bisnis intelijen namanya. Ada ilmu yang lain ya, silakan gitu. Tapi bukan ini gitu ilmunya. Ya, coba pikirkan lagi yang lain. Ada atau Chandra ada nggak? Chandranya ada? Atau Vika ada mau ditambah lagi? Kayaknya enggak ya Pak. Nanti kami pertimbangin lagi mau pakai ide yang mana yang harus kuantitatif gitu. Ya. Jadi ini berlaku untuk semua ya. Jadi kunci berikutnya yang sudah kita temukan, ya kesimpulannya bahwa datanya harus kuantitatif. Kalau bukan kuantitatif itu bukan data mining. Ini kelompok yang keempat, ini ada 3 orang ya. Ini jadinya nambah ya? 9 orang ya? Iya Pak, kemarin itu kan yang dari Bapak kasih Excel itu tuh ada 8 orang Pak. Nah terus ada nambah sekitar satu lagi kalau nggak salah, jadi ada 9. Ya, kan awalnya 7, kemudian terakhir setelah KPLX jadi 8. Sekarang saya belum buka lagi sih. Saya belum buka lagi yang terakhir di... Saya Pak baru masuk lagi Pak. Oh gitu, ya sudah nggak apa-apa sih. Jadi 9 ya. Nih, silakan kelompok yang keempat nih. Siapa nih? Ada siapa nih? Raisa, Ayu, sama Kioza. Ada nggak orangnya? Hah? Mana nih? Kelompok yang terakhir ini. Siapa yang mau cerita? Izin menjawab, Pak. Ya. Untuk kelompok saya, Siti Raisa Adila, Ayu Anggrani, sama Gioza itu belum diskusi, Pak, untuk itu, Pak, tugasnya, Pak. Oke, kalau belum diskusi, silakan coba masing-masing punya ide apa sekarang. Silakan nih. Kalau kamu sendiri apa yang kepikiran? Habis ini nanti Kioza. Kalau saya sendiri ingin analisis ada aplikasi servis Honda, Pak. Kenapa?
Kenapa? Aplikasi apa itu? Hmm? Hah? Maaf, Pak. Iya, Pak, untuk analisis aplikasi pada Honda e-Care, Pak. Ya kenapa? Ada apa? Kalau untuk aplikasinya sendiri itu tuh masih untuk sepenuhnya itu masih untuk servis, Pak. Jadi kalau misal mau booking servis di sana, cuman dalam aplikasi itu belum ada transaksinya atau informasi mengenai penjualannya di sana, Pak. Terus mau Cuma diapain? full servis aja. Ya, terus mau diapa? Apa, Pak? Ya, terus mau diapakan? Jadi gini ya, kalian mahasiswa itu seringkali nyebutnya mau menganalisis. Saya paling apa ya, bahkan seringkali kata-kata analisis itu jadi judul gitu ya. Saya paling anti ya jika sesuatu itu diawali kalimat dengan analisis gitu ya. Bahkan jadi judul gitu. Karena analisis itu tidak perlu jadi judul. Ya. Tidak perlu disampaikan, diucapkan, tapi analisis itu menjadi apa ya istilahnya itu? Jadi warna dalam penjelasan kita bahwa ada analisis di dalamnya. Ya itu sebab kenapa misalnya kalau di Malaysia ya, di Malaysia itu secara resmi di Universiti Teknologi Malaysia dalam pedoman penulisan judul tesis itu dilarang menggunakan judul dengan kalimat analisis. Dari tadi saya dengar semuanya ingin menganalisis ya, atau bahkan disebut analisis bla 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 bla. Nah, itu jadi judul gitu ya. Karena analisis itu adalah sesuatu yang sifatnya wajib dalam dunia akademik. Nggak usah disebut, juga akan ada analisis di dalamnya. Tidak usah jadi judul, pasti ada analisis di dalamnya. Jadi kamu tuh harusnya berpikir ya bahwa dalam rangka melakukan analisis kamu perlu menghitung apa? Misalnya prediksi penjualan motor Honda tahun 2022 di, kalau mau pakai D-nya supaya membatasi ruang lingkup silahkan, di perwakilan Honda Palembang misalnya, silahkan. Jadi kamu akan memprediksi tahun ini, dalam setahun, prediksi, kira-kira nanti akan berapa di akhir tahun. Ada startup, ya nama juga startup, baru berdiri, ya, perusahaan yang baru berdiri, namanya startup. Baru start, baru di-up. Ada tantangan bagi startup, yaitu ya mampu nggak mereka menghadapi pasar. Itu masalahnya. Sehingga perlu diprediksi sejauh mana kemampuan penjualannya. Dia akan menghitung ada data siswa berdasarkan
nilai-nilai pelajaran, maka akan dihitung kecenderungan nilai tersebut cocoknya masuk program studi apa kalau nanti akan memilih kuliah. Tentunya itu semua adalah analisis. Tapi menyebutkannya itu dengan mindset menghitung. Jadi ini untuk semua ya. Jadi saran saya untuk semua. Coba dipikirkan lagi ya. Nanti minggu depan akan saya tagih lagi ya. Coba didiskusikan lagi di setiap kelompok masing-masing. Kira-kira apa yang mau kalian jadikan tugas kelompok ya, yang bakal menjadi ya tentunya nanti akhirnya akan menjadi penilaian untuk mata kuliah ini ya. Jadi tugas. Oke, kita balik lagi ke ini tadi. Ya, kita lanjutkan tadi sampai di sampai sini dulu. Oke, jadi kamu harus pertama adalah kamu mendefinisikan bisnis operation apa yang menjadi sasaran kamu, ya. Apa bidangnya, kemudian datanya yang tersedia bagaimana, ya. Jangan sampai nanti datanya nggak relevan dengan maksud dan tujuan. Jadi kamu sudah menyimpulkan sendiri ya, bahwa ternyata kalau datanya data kualitatif, tentunya nggak bisa digunakan untuk perhitungan dalam data mining. Ya. Jadi sekali lagi, bisnis intelijen itu penting bagi pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Ya. Tergantung ke arah mana nanti tujuan dari apa yang kita maksud tadi. Ya. Kalau tujuannya membantu siswa untuk mudah dalam mengambil keputusan, memilih program studi kuliah, atau membantu pimpinan sebuah startup ya dalam mengambil kebijakan ya menghadapi persaingan, karena kita akan memprediksi untung atau ruginya bisnis ya. Dan sebagainya ya. Jadi dengan demikian kita akan sampai kepada pertanyaan ya, kalau kita mau melakukan bisnis intelijen, maka datanya datang dari mana? Asal-muasal infonya datang dari mana? Sudah barang tentu bukan berasal dari spionase. Bukan berarti kita melakukan ngirim spionase seperti James Bond, ya. Dikirim ke perusahaan lawan, intip sana, bukan pula nyewa satelit untuk melihat seperti apa di tempat lain, kan itu. Jadi bisnis intelijen yang kita lakukan di sini adalah kita mengumpulkan data, ya, mengumpulkan data. Sekali lagi datanya, kalau data tentang pelanggan, maka kita harus dapat data tentang pelanggan. Kalau datanya tentang transaksi penjualan, maka kita harus mengumpulkan data dari transaksi penjualan. Untuk dilihat nanti, untuk diprediksi nanti, transaksinya itu untung apa rugi. Ya. Kalau pengen tahu, sebaiknya mahasiswa yang masuk kedokteran itu
nilai-nilai ketika SMA-nya seperti apa, yang masuk ke Fakultas Ilmu Komputer itu yang bagaimana, seperti apa pola mahasiswa yang kuliah di Fakultas Teknik ketika mereka SMA dulu. Sudah tentu kita harus mengumpulkan data-data dari siswa ya, ketika mereka masih SMA. Jadi barangkali, misalnya kalau kamu datang ke sekolah, kamu mengumpulkan data, ambil data nilai sekolah, nilai rapot dari kelas 10, semester pertama, semester 2, kelas 11, 1, 2, semester kelas 12, semester 1, semester 2. Nah, kemudian kamu cek siswa itu masuk prodi apa ketika kuliah. Kalau fokusnya hanya untuk yang kuliah, kamu bisa membatasi masalahnya, datanya hanya yang kuliah. Karena tidak semua tamat SMA itu kuliah. Tapi kalau sampai ingin mengklasifikasikan yang ini calon kuliah, yang ini tidak kuliah misalnya, itu bisa juga. Atau mungkin ini masuk negeri, ini masuk swasta, juga bisa. Jadi kamu akan dapat ciri-ciri ini siswa yang bakal kuliah, yang ini bakal kuliah negeri, ini kuliah swasta. Jadi itu semua bisa kita lakukan. Tapi yang penting kamu harus tahu tujuan apa dulu bisnisnya, kemudian datanya tersedia apa enggak. Nah, selanjutnya, seperti yang saya katakan, bahwa bisnis apapun pasti ada operasionalnya, pelaksanaannya. Bisnis yang sedang berlangsung, datanya kita sebut transaksional data. Jadi transaksional data itu adalah semua data yang dihasilkan dari pelaksanaan transaksi bisnis. Kalau di toko atau warung, ya transaksi penjualan itulah data transaksional. Kalau di sekolah, ya data nilai rapot itulah data transaksionalnya. Nah, tentunya kita tidak akan mengganggu data transaksional tersebut. Kita tidak akan mengganggu data transaksional tersebut. Karena data transaksional sifatnya adalah data yang dinamis, data yang masih bergerak, data yang masih bisa selalu diupdate. Data mining menggunakan data yang non-transaksional. Artinya datanya sudah statis, kecuali dia diupdate. Kalau sekolah, kita ngambilnya dari data buku besar. Kalau kuliah, kita ngambil data simak dari yang semester-semester yang sudah lewat. Bukan data simak semester yang sedang berjalan, karena itu masih bisa berubah. Oke. Jadi, tolong dipisahkan ya, mana yang transaksional atau data operasional, itu jangan diganggu. Jadi transaksional data adalah semua data yang berkaitan dengan informasi ya, yang disimpan dengan tujuan untuk men-tracking semua kejadian
transaksi. Itu disebut transactional data. Ya. Ini sudah saya bahas tadi ya. Payment terhadap penjualan dan segala macam. Ini transaksional. Ini nggak boleh kita pakai. Jangan ganggu data operasional harian dari bisnis. Lebih-lebih kalau sistemnya bersifat online. Jadi ada namanya, ini termasuk data transaksional juga, yaitu transaksi yang dilakukan secara online, OLTP, Online Transactional Processing. Ya. Lebih-lebih ini jangan diganggu. Kenapa? Ini pasti berubah terus. Ya. Kecuali misalnya kita ngomong data transaksional online, tapi sampai dengan batas waktu kemarin. Berarti sudah tidak berubah lagi data itu. Yang masih berubah itu yang hari ini. Misalnya ya. Jadi ada perbedaan antara cara kerja OLTP, Online Transactional Processing, dengan Business Intelligence. Ya. Jadi kalau Business Intelligence, kita tidak bekerja pada data yang masih selalu bergerak. Tapi Business Intelligence itu data yang statis. Ya. Makna bergeraknya pun adalah jika datanya sudah diupdate. Oke, itu. Jadi ada perbedaan, ya, mana yang OLTP, Online Transactional Processing, dengan Business Intelligence. Untuk detailnya silakan dibaca. Tadi sudah kita singgung, ada data mart. Data mart adalah other location, tempat lain, tempat kita memindahkan data yang berasal dari transaksi bisnis harian kita ke tempat kita melakukan eksekusi data mining. Kita sebut tempat lain. Tempat lain itulah yang dimaksud dengan data mart. Jadi data mart adalah tempat atau basis data, tempat kita menyimpan data hasil pemindahan data transaksi ke tempat data Business Intelligence. Ya. Jadi istilah data mart itu kalau kita gunakan, ya ini sebenarnya istilah umum, ya, tapi biasanya pakai istilah data mart kalau datanya sedikit. Kalau datanya besar, kita sebut data warehouse. Tapi kalau datanya besar sekali, kita sebut sebagai big data. Jadi itu hanya masalah istilah saja, tapi fungsinya adalah dia adalah tempat penyimpanan data, ya, yang bukan data transaksi online processing. Jadi bukan tempat menyimpan data transaksi bisnis harian, ya, tidak di sana, ya. Jadi data mart adalah tempat menyimpan data. Di sini istilahnya disebut historical data, jadi data masa lampau. Ya, tinggal definisi lampau itu tidak mesti 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu. Bisa saja data kemarin sudah disebut historical data. Data sejam yang lalu juga bisa disebut historical data. Yang jelas, maksud dari historical data di sini adalah dia bukan data yang live. Nah, itu kata kunci. Ya, tersimpan dalam electronic repository. Ya, jadi di sini data yang ada dalam data mart ini digunakan untuk business intelligence. Apa yang harus ada dalam data mart? Ya.
Jadi data mart bukan OLTP database, ya. Ya, digunakan untuk business intelligence sebagai sumber dari business intelligence. Data mart lebih peduli kepada kecepatan mengakses. Ya. Jadi data mart itu dia tidak terlalu peduli apakah datanya sudah normalisasi apa belum dan sebagainya. Ya, dia akan lebih mementingkan bahwa di situ mudah dan cepat untuk diakses. Ya. Namun dia tetap merupakan basis data relasional. Walaupun relasional, ya, sedapat mungkin kita menghindari join table. Nah, ya. Jadi sedapat mungkin datanya itu bukan data yang sifatnya join. Ya. Jadi sebaik-baiknya data yang digunakan dalam data mining adalah data yang satu tabel saja. Tadi sudah saya sebut, data yang ada dalam data mart bukan data real time. Bukan data yang sifatnya live. Dia adalah copy atau salinan dari data OLTP. Ya. Jadi untuk mengupdate-nya, dia hanya diupdate secara periodik, bukan live. Ya. Dia mengandung latensi. Ada latensi. Jadi ada selisih waktu antara transaksinya dengan ketersediaan datanya. Tinggal semakin kecil latensinya, berarti semakin bagus. Walaupun tidak selalu dibutuhkan latensi yang kecil. Karena terkadang latensi yang besar pun nggak ada masalah bagi kita. Oke. Nah, data yang kita masukkan dalam data itu adalah data yang sudah bersih. Data yang bersih itu yang bagaimana? Yaitu data yang sudah di-cleansing dan sudah dilakukan konsolidasi. Kalau cleansing berarti yang error sudah dibuang, ya, yang anomali sudah dibuang, missing value sudah nggak ada lagi, ya. Kalau konsolidasi, formatnya udah sama, lebar kolomnya sudah sama, jenis datanya barangkali sudah didefinisikan dengan yang sama, ya. Jangan sampai nanti ada, misalnya kalau yang alfanumerik, yang alfabet barangkali ada huruf besar dan huruf kecil misalnya, nah, sudah ditentukan, sudah diintegrasikan, ya. Sudah dibuat konsisten. Oke. Jadi dengan kata lain, data yang dimasukkan dalam data mart itu adalah data yang sudah dipermak, udah dibagusin, udah diedit, udah disempurnakan, ya, udah dibersihkan dan sebagainya. Dengan kata lain, dia betul-betul data yang siap untuk dieksekusi. Maka nanti saya sudah masukkan juga di e-learning, tolong baca slide penjelasan tentang data pre-processing. Tentang data pre-processing. Nggak semua bisa saya jelaskan karena keterbatasan waktu dan pertemuan, ya. Sehingga ada hal-hal yang harus kamu baca pelajari sendiri, ya. Terutama tentang bagaimana processing. Ada slide-nya sudah saya inikan, PowerPoint-nya, penjelasan tentang apa itu pre-processing, ya. Jadi pre-processing itu adalah consolidation and cleansing, ya. Harus siapkan. Ya. Jadi cleansing membuang semua inkonsistensi dan error dari data. Ya. Itu yang dimaksud dengan consolidation and cleansing. Ya.
Makanya nanti kita mengenal istilah ETL, extract, transform, and load. Ya. Jadi data kita ekstrak atau kita download dari sumber aslinya, kemudian mana yang perlu diubah, ditransformasi, diedit, disempurnakan, dibuang, di-delete, mana yang nggak perlu, ya. Baru yang sudah bersih, baru di-load ke dalam data mart. Jadi sebuah data mart harus ada menu extract, transform, and load atau ETL. Nah, bagaimana isi dari data mart? Data mart harus punya struktur di mana dalam data mart kita harus dapat menunjukkan satu pengukurannya seperti apa atau measurement. Ya, kita kembali lagi kepada tiga atau segitiga kunci sebuah decision making yang baik itu adalah satu ada tujuan, dua ada pengukuran, tiga ada waktu yang tepat. Pengukuran atau measurement, ya, pertama ada ukurannya sendiri, yang kedua ada dimensinya, ketiga ada atributnya, dan keempat ada hierarki. Jadi artinya isi database kita harus ada 4 elemen ini, pengukurannya, dimensinya. Dimensi itu kalau bahasa fisika disebut besaran. Besaran. Kalau measure itu hasil ukurnya. Jadi measure, dimension, atribut, dan hierarki. Ya, jadi ingat, data harus bersifat hasil pengukuran. Data yang kita gunakan dalam data mining atau business intelligence harus bersifat hasil pengukuran. Di sini disebutkan ya, without measure, there would be no business intelligence. Tanpa ada pengukuran, maka tidak ada business intelligence. Kalau pengukuran, artinya datanya harus kuantitatif. Harus kuantitatif. Nah, tinggal pengukuran yang dimaksud ya, harus punya alasan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan dari bisnis intelligence yang kita lakukan. Artinya apa? Jangan sampai Anda punya data yang tidak relevan. Ya. Misalnya, mau menghitung berapa banyak produksi kelapa sawit yang rusak, yang tidak dapat diproses oleh pabrik kelapa sawit. Ya. Tentunya data yang dibutuhkan adalah data yang ada hubungan dengan berapa besar buah kelapa sawit yang rusak. Data tentang siapa nama supir truknya, berapa plat BG truk yang ngangkut kelapa sawitnya, itu nggak ada hubungan. Sekalipun data itu tersedia, tidak ada relevansi. Karena itu tidak mencerminkan pengukuran. Jadi tolong perhatikan bahwa bicara tentang pengukuran, pengukuran itu adalah basic dari pengambilan keputusan pada. Jadi apa makna dari measures atau pengukuran? Adalah numeric quantity. Tolong perhatikan itu. Numeric quantity. Jadi data harus bersifat quantity, bukan quality. Yang tadi mungkin baru sadar, oh ternyata data saya data kualitatif. Itu nggak bisa dipakai. Datanya harus quantitatif. Ini pengukuran adalah fakta yang kita gunakan untuk dasar dan feedback dalam pengambilan.
Nah, silakan buka lagi pelajaran data warehouse-nya, ya. Karena dulu saya yakin ketika belajar data warehouse, sudah mengenal tabel fakta. Ya, tabel fakta atau fact tables. Ya. Jadi belajar data warehouse, ya tabelnya beda dengan tabel ketika kita belajar berbasis data biasa. Ya. Jadi ada namanya fact tables, kemudian ada dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi adalah pengkategorian data. Dimensi adalah pengkategorian data. Ya. Kalau dulu saya ngajar data warehouse, ya, pas bagian dimensi itu saya jelaskan dengan konsep slice and dice. Slice and dice, slice, potong, dice, potongnya seperti potong dadu. Kamu bayangkan kalau kamu punya cincau. Cincau beli dari pasar, satu potong besar, maka cincau itu kita potong kecil-kecil jadi kotak-kotak, sebesar kotak-kotak dadu. Nah, cara motong itu slice and dice. Tergantung kita mau lihat dari dimensi mana, dimensi vertikal atau dimensi horizontal. Berapa banyak vertikal, berapa banyak horizontal kita memotong, itulah banyaknya dimensi. Ya. Contoh di sini tabel 2 dimensi, yaitu hanya ada tahun dan berapa nilai penjualan. Tahun 2005 penjualan 33.708.421 dolar. Itu hanya 2 dimensi, yaitu dimensi waktu tahun dengan dimensi besaran total penjualan. Itu 2 dimensi. Kalau mau dijadikan 3 dimensi, ya 3 dimensi, ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Ini 2 dimensi, ya, sumbunya tahun dan sumbunya kantor perwakilan misalnya, ya. Atau sorry, ini produk type, tipe produk. Jadi kalau dalam contoh ini misalnya tahun 2005 produk jenis Mythic Word nilainya 12.394.238 dolar. Itu 2 dimensi, ya. Kalau yang tadi 1 dimensi, hanya ada tahun. Bahwa di tahun 2005 penjualan nilainya 33.708.421 dolar. 2 dimensi diperjelas, tahunnya ada, jenis produknya, tipe produknya juga ada. 3 dimensi, ada sumbu X, ada sumbu Y, ada horizontal, ada vertikal, dan yang juga ada sumbu Z. Jadi sini sumbu Y-nya tahun, sumbu X-nya tahun, sumbu Y-nya adalah regionalnya, dan sumbu Z-nya adalah tipe produk. Jadi artinya kita lihat di sini, tahun 2005, pada produk Mythic World, di regional Northwest, nilainya 3.156.834 dolar. Ya. Jadi semakin besar dimensi, maka akan semakin rinci, semakin detail. Ya. Dimensi akan membawa kita kepada bagaimana cara kita menyusun skema dari database kita. Ya. Jadi tersedianya measure sebagai sebuah data atau fakta yang diukur itu
akan berkaitan dengan berapa banyak dimensinya, dan cara menyimpan hasil pengukuran dan dimensi tersebut, itu akan menentukan yang namanya skema data. Akan menentukan skema data. Jadi silahkan buka lagi buku data warehouse, saya tidak akan terlalu banyak mengulang, ya, bahwa dari tabel fakta atau hasil pengukuran dengan tabel dimensinya, ya, maka kita akan punya dua macam skema data. Ya. Jadi kita akan punya dua tabel, yaitu tabel faktanya, yaitu hasil pengukuran, dan tabel dimensinya, yaitu cara menjelaskan ukuran-ukuran tersebut. Skema pertama disebut star skema, skema bintang, yaitu skema relasional. Ya. Oke, kita lihat aja gambarnya. Nah, ini skema star. Ya. Jadi yang di tengah adalah fakta atau data pengukuran, yang di samping-sampingnya, sehingga dia membentuk seperti bintang, itu adalah semua dimensinya. Jadi kalau gambar data ini, maka datanya jadi satu di sini, ya, bahwa ada fakta penjualan, sales, fact, ya. Kemudian di sini selanjutnya ada 5 dimensi. Dimensi tahun, dimensi regional, dimensi umur pembeli, dimensi kampanye pemasaran, dan dimensi produk type atau tipe produk berdasarkan ini, ya. Ya, kita lihat ini. Jadi dalam database kita akan selalu ada data hasil pengukuran atau measurement-nya, kemudian juga ada data dimensinya, ya. Dimensi. Sehingga gabungan tabel data dengan tabel dimensinya dengan pola seperti ini disebut skema star, skema bintang, di mana data pengukurannya di tengah, kemudian di samping-sampingnya ini adalah data dimensi. Ya. Satu lagi, ada data skema yang namanya skema, saya lewatkan dulu yang ini, nanti kita ngomong, skema snowflake. Ya, skema snowflake. Snowflake ini butiran apa namanya? Salju, ya. Misalnya ini bentuk salju, ya. Di mana perbedaannya adalah setiap dimensi akan punya anak dimensinya lagi, kira-kira seperti itu. Itu aja perbedaan. Ya. Jadi dimensinya dirinci lagi, diuraikan lagi. Data pengukurannya tetap ada di tengah, tapi setiap dimensi akan didetailkan. Jadi kamu bayangkan tadi kalau misalnya tadi yang saya bilang slice and dice itu, bayangkan apa namanya, cincau yang mungkin ukurannya 10 kali 10 cm, besar gitu ya, kita potong 2, ya, tergantung motongnya nih, motongnya melintang atau vertikal atau horizontal. Kalau hanya dipotong vertikal, maka dia terbagi jadi 2 aja. Kalau vertikal sama horizontal, 1 vertikal, 1 horizontal, maka akan jadi 4 bagian. Tapi kalau masing-masing kita potong lagi, nah itulah. Jadi dimensinya diuraikan lagi. Dimensinya diuraikan lagi. Nah, akhirnya jadilah potongan-potongan kecil. Ya. Nah, ini yang disebut dengan hierarki daripada dimensi. Jadi makin banyak dimensinya, pada prinsipnya adalah
dimensinya makin diperbanyak, maka datanya akan semakin banyak hierarkinya. Ini hierarki. Ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan dalam struktur data itu. Misalnya lah, ya, kita punya Unsri. Ya. Kita ngomong Unsri. Kita ngomong data apa? Data mahasiswa Unsri. Maka data mahasiswa Unsri itu, maka ada mahasiswa secara jumlah. Tapi kita tahu, mahasiswa itu kan terbagi dalam fakultas-fakultas. Maka ketika kita pengen tahu, di fakultas teknik ada berapa orang mahasiswa. Artinya kita hanya melihat dari dimensi fakultas teknik saja. Ketika pengen tahu dimensi fakultas hukum, maka artinya kita hanya lihat jumlah mahasiswa berdasarkan fakultas hukum saja. Begitu juga kita lihat dari dimensi Fasilkom, artinya kita pengen tahu jumlah mahasiswa di Fasilkom. Bahwa di Fasilkom terdiri atas jurusan. Ada jurusan SK, ada jurusan informatika, ada jurusan SI. Maka masing-masing akan ada dimensi jurusan. Jurusan terbagi lagi atas prodi. Ada prodi S1, ada prodi D3. Yang D3 itu kalau di SI, ada KA, ada MI. Jadi cara memandang data berdasarkan tingkatan dimensi, itulah yang disebut dengan hierarki. Jadi hierarki itu adalah penyusunan dimensi dari yang paling besar sampai yang terkecil. Jadi artinya ada beberapa level dari dimensi. Itu yang disebut dengan hierarki. Ya. Oke. Nah, jadi hierarki kalau kita susun dalam dimensinya dibuat hierarki, maka jadilah skema snowflake. Skema snowflake. Ya, di mana perbedaannya skema snowflake ini adalah level dari hierarki, dia akan disimpan dalam tabel dimensi yang berbeda. Tabel dimensi yang terpisah. Ya. Jadi ini bicara tentang bagaimana cara menyusun atau menyimpan data dalam tempat yang akan kita gunakan untuk eksekusi data mining. Seharusnya pelajaran bisnis intelijen itu sudah nggak bahas lagi ini, karena seharusnya kamu sudah lulus data warehouse, baru ngambil mata kuliah ini, sehingga seyogyanya ini sudah dipahami. Ya. Tapi sejujurnya saya sejak ngajar mata kuliah ini, ya, persoalan terbesar mahasiswa yang mengerjakan skripsi itu adalah memahami format data. Memahami format data. Nyusun datanya inilah yang membingungkan. Disinilah titik lemahnya mahasiswa ketika melakukan kegiatan bisnis intelijen. Bahkan kalau ini salah, ya, hasil analisisnya akan salah. Karena formatnya salah, ya, format datanya. Karena kalau sudah formatnya salah, hasil komputasi, perhitungan matematikanya juga akan. Oke, saya pikir itu yang perlu saya jelaskan. Di sini ada pertanyaan untuk ini? Apakah ada pertanyaan? Ya. Izin bertanya. Ya, silakan Iqbal. Tadi kan yang Bapak bilang itu tuh kalau datanya itu harus ada hierarkinya kan Pak, ada di sorting room sampai per fakultas tadi kan ada teknik, ada kedokteran, fasilkom gitu. Nah, misal kalau kita mau buat program tentang prediksi masa tunggu alumni, nah berarti kan alumni kan banyak Pak, terbagi banyak fakultas.
Nah, berarti untuk membuat prediksi itu harus dipotong-potong lagi per fakultasnya, Pak, untuk bisa Tergantung memprediksi tujuan lebih. kamu. Tergantung tujuan kamu. Hmm. Kalau kamu bilang, saya mau memprediksi mahasiswa Unsri. Apakah semua mahasiswa Unsri itu akan dipukul rata sama? Kalau mau dipukul rata sama, ya sudah, nggak perlu ada pembagian dimensinya. Gitu. Satu tabel aja, ya, pokoknya dicampur. Karena bagi saya adalah mahasiswa Unsri, selesai gitu loh. Tapi kalau dalam batasan masalah kamu secara spesifik ingin melihat misalnya perbedaan mahasiswa alumni Fasilkom dengan alumni Fakultas Hukum misalnya. Ya. Nah, tentunya kan nggak boleh dicampur kan? Ya, tentunya nggak boleh dicampur dong. Ya, harus dipisah. Sehingga akan ada dimensinya masing-masing. Bahwa ini adalah prediksi untuk mahasiswa Fasilkom. Misalnya judul kamu itu adalah prediksi masa tunggu alumni. Ya, alumni. Di mana kamu ingin melihat perbedaan seberapa cepat ya alumni itu diserap oleh pasar tenaga kerja. Sekarang kamu ingin ngomong Unsri secara umum aja, atau memang ingin lihat apa bedanya alumni Fasilkom dengan teknik, alumni kedokteran dengan pertanian misalnya, atau bagaimana? Ya balik lagi kepada tujuan. Saya bilang tadi di awal kan tujuan kamu apa? Tujuannya ingin lihat perbandingan antar fakultas, atau kamu hanya untuk mengukur masa tunggu alumni Unsri. Sudah gitu. Jadi kesimpulan nanti bahwa Unsri ini dari 10 fakultas, rata-rata masa tunggunya 3 bulan. Sudah selesai misalnya. Ya. Dan itu dijadikan kebijakan oleh pimpinan Unsri. Yang tentunya yang mikir adalah rektor dengan WR-nya. Gitu. Tapi kalau kita ngomong perbandingan alumni masa tunggu alumni Fasilkom dengan FKIP misalnya. Memang boleh-boleh saja, tapi kamu harus punya alasan kenapa membandingkan Fasilkom sama FKIP. Ada alasan nggak ngebandingin dua itu? Atau memang kamu ingin perbandingan 10 fakultas, jadi nggak ada alasan khusus sih sebenarnya. Pokoknya cuma melihat perbedaan aja gitu. Sudah 10 fakultas bandingin semua. Tapi kalau cuma bandingin dua, ya rasanya agak aneh ya bandingin alumni kedokteran dengan alumni FKIP. Kenapa? Memang ada dokter nganggur habis tamat. Masalahnya kalau ada dokter nganggur, dokternya yang males gitu loh. Nggak mau ditempatkan ke daerah biasanya. Nggak mau ditaruh di dusun-dusun. Ya, tapi kalau alumni FKIP memang sekarang susah nak jadi guru. Wong guru yang honorer aja nggak angkat-angkat. Nerima dosen, nerima guru baru pula kan, tambah susah. Ya, tapi ya, kalau memang ingin membandingkan, harusnya punya alasan kenapa ingin membandingkan. Ya, tapi kalau sekedar untuk analisis bahwa membandingkan itu tidak punya maksud khusus, tapi intinya pengen tahu perbedaan masa tunggu dari seluruh fakultas. Oke, membandingkan semuanya. Nah, kalau membandingkan semuanya, tentunya harus kamu ya buat dimensi masing-masing gitu loh. Ya. Jangan dicampur-campur. Ya. Dan itu kembali kepada batasan masalah. Ya. Sekalipun kamu membandingkan Fasilkom misalnya tadi ya. Nah, Fasilkom itu perlu nggak dibagi lagi berdasarkan jurusannya gitu. Atau umum aja ada Fasilkom gitu. Nah, tergantung ini bagi siapa kepentingannya. Ya. Kalau bagi dekan,
bagi dia nggak peduli nak jurusan apa atau prodi apa, yang penting dia alumni Fasilkom apa bukan. Tapi bagi Bu Endang, penting bagi dia pengen tahu alumni SI seberapa lama masa tunggunya dibandingkan SK atau TI misalnya. Jadi kembali lagi kepada ingat ya, bisnis intelijen akan digunakan oleh pihak pengambil keputusan. Pertanyaannya, pengambil keputusan itu siapa gitu? Makin ke atas level manajerialnya, ya makin umum, makin general, makin tidak spesifik. Tapi makin ke bawah, tentunya makin ke bawah, makin detail. Oke, cukup jelas ya? Dimensinya. Terima kasih Pak. Yang lain? Ada lagi pertanyaan lagi? Ya, oke. Kalau nggak ada, tolong dipelajari lagi rencana untuk tugas itu. Rajin-rajin baca paper. Kalau kebingungan, mungkin lihat contoh-contoh judul skripsi bimbingan saya yang paling mudah, ya. Nah, itu bisa kamu cari di Google Scholar, pakai Google Scholar. Google Scholar tuh cari nama saya, jadi pakai Google Scholar. Jadi kalau kita buka di Google Scholar, ya, kamu cari nama saya, oke, cari nama saya, sebutkan aja dari tahun. Nih, lihat aja nih, ini judul-judul skripsi yang sudah lulus ya. Saya itu kalau nggak KM pasti data mining. Contohnya ini, pengujian metode neural network propagation untuk memprediksi jumlah penumpang kereta api. Ya. Dari judulnya bisa kamu pelajari ya. Sebenarnya apa yang dikerjain. Berikutnya, jangan yang D3 ya, yang SI aja cari ya. Ini KM. Nah ini ya, pemanfaatan metode neural network backpropagation untuk memprediksi penjualan ekspor pupuk urea. Nih, pengujian algoritma Cummins dalam klasterisasi data persediaan obat. Pengujian metode neural network propagation dan linear regression dalam memprediksi target penjualan pupuk urea. Perbandingan, kalau ini anak informatika ini punya informatika, perbandingan teknik reduksi dimensi. Ya. Ini KM, ini informatika ya. Mining semua ya, tapi data mining banyak ngebahas tentang algoritmanya, berarti itu anak informatika. Ya, jadi itu salah satu contoh. Atau kamu bisa cari di Google Scholar ini yang lain, ya ketik aja, misalnya data mining ya. Akan banyak muncul paper-paper yang berkaitan dengan data mining. Kalau mau lebih spesifik, jangan data mining yang terlalu umum. Misalnya adalah prediksi. Ya, macam-macam ini. Prediksi menggunakan KNN ya. Prediksi dengan naik bias, neural network, prediksi dengan data mining, ya. Prediksi kelulusan. Contoh. Komparasi metode klasifikasi data mining untuk prediksi kelulusan mahasiswa. Ya, banyak bisa kamu cari. Coba cari-cari ide, banyak-banyak baca,
Nah, nanti habis itu tentukan mana yang mau kamu pakai, karena perlu dipikirkan juga nanti datanya dari mana asalnya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, untuk hari ini kita akhiri dulu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.